Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi, kembali lagi dengan Windy di podcast Oridera Semantulis 2020. Perlu diinfokan untuk teman-teman semuanya, di studio ini kita sudah menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan prosedur COVID-19. Jadi, Windy selaku host di podcast kali ini ingin memohon izin untuk membuka masker ya. Oke, sekarang adalah hari kedua kegiatan Oridera telah dilaksanakan. Nah, jadwal hari ini yaitu webinar. Untuk narasumbernya kita memiliki 3. Tapi sebelum ini disebutkan narasumbernya siapa aja, kalian yang belum subscribe sekarang subscribe ya. Ini hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya biar kalian tahu kalau kita upload video baru. Oke. Untuk narasumber yaitu yang pertama ada Bapak AKBP Dr. Iwan Syah SPORT ORT, dan untuk Google Meet akan dipandu oleh moderator kita yaitu Ibu Mardiah SPD. Nah, untuk 2 narasumber itu kita langsung di podcast studio ini ya, ada Bapak Daji Abdurrahman yang akan membahas tentang BDR dan juga strategi pembelajaran. Dan narasumber yang terakhir adalah Ibu Dr. Anda Elmi Puspitawati untuk menjelaskan tentang tes psikotes dan sosialisasi pemilihan jurusan. Langsung saja ya, karena kalian semua sepertinya sudah tidak sabar nih. Kita lempar untuk hostnya. Di Google Meet ada Bapak Asep Astriandi MPD. Kepadanya dipersilahkan. Ya, langsung aja, Bu. Langsung nanti tuh siswa ini pakai headset aja dong biar jadi gitu ya. Halo guys. Baik, terima kasih Pak Dr. Iwan sudah berkenan untuk hadir pada acara Oridera ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh jajaran panitia, terutama pembawa acara yang masih setia melaksanakan ya, dan semoga tetap menjaga semangat kemudian kesehatannya di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Dan sesuai dengan yang kita agendakan, baru kelas 10 bahwa hari ini kita kedatangan tamu nih, orang spesial, orang penting di Kabupaten ya. Apalagi kalau coba yang diinformasikan ya Pak Dr. Iwan, betul sekali ya.
Nah, untuk lebih lengkapnya, ya perkenalan siapa beliau, tugasnya apa, nama lengkapnya siapa, nanti dari moderator yang akan memandu. Pada kali ini, Nah itu kondisikan dong. sehat Bu. Selamat pagi Pak Andi. Iya. Gimana kabarnya Pak? Nih. Di kegiatan semangat, antusias, karena mesti tanya manfaatnya melalui nanti Ibu Madia ini guru Jepangnya di yang Jepang dengan Solo atau Turki. Kemudian untuk mulai pelaksanaan webinar. Silakan. Ya, terima kasih Pak Hendri untuk kesempatannya. Sebelumnya saya sampaikan dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Semoga kabarnya dalam keadaan sehat selalu. Dari yang saya pantau ya, sepertinya antusiasnya sangat luar biasa nih. Saya ucapkan terima kasih untuk peserta yang telah hadir pada webinar kali ini. Yang webinar ini merupakan bagian dari rangkaian acara di Oribiera Semantulis 2020, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah yang dilaksanakan secara daring oleh SMA Negeri 1 Haldelis. Senang sekali saya diberi kesempatan untuk memandu diskusi hari ini mengenai pola hidup sehat dalam suasana new normal. Nah, tema ini akan dibahas tuntas oleh narasumber kita yang sangat luar biasa dan insya Allah sangat bermanfaat sebagai bekal kita dalam mempersiapkan diri menghadapi adaptasi kebiasaan baru di era new normal. Nah, beliau ini adalah seorang dokter yang juga merupakan kepala Rumah Sakit Bayangkara Indramayu. Nah, Rumah Sakit Bayangkara Indramayu ini adalah salah satu rumah sakit rujukan untuk COVID-19 di Indramayu. Nah, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat pagi, dokter. Wah, kayaknya belum bisa saya ceria tadi pembawa acaranya hebat banget. Selamat pagi. Selamat pagi Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, selamat pagi Pak Dokter. Oh gitu. Ini. Pagi. Alhamdulillah, sudah terhubung dengan Pak Dokternya nih. Kita berkenalan terlebih dahulu ya. Beliau ini adalah AKBP Dr. Gigi Iwansyah SE Spesial Ortodontik ya, Pak Dokter ya? Iya betul. Iya betul. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ibu. Kali makan bisa silaturahmi sama adik-adik ya. Karena memang saya memang aslinya dari sini jadi undang. Jadi meskipun sebenarnya mungkin bisa dikerjakan dari Sakit Bayangkara, tapi undangannya ke SMU ini kesempatan. Iya. Kami juga sangat senang nih dokter bisa berkenan hadir di kegiatan kami ya dok ya. Insya Allah temanya mengenai pola hidup sehat dalam suasana new normal ya dokter ya. Ya, temanya seperti itu. Tapi mungkin kita lebih hati-hati mungkin ya new normalnya mungkin bisa di dalam aja gitu ya. Kalau karena saya lihat image normal gitu ya. Jadi pola hidup sehat, suasana pandemi supaya kita waspadanya tinggi. Ya, betul.
Ya, terima kasih dokter. Insya Allah seminar ini tentunya bermanfaat ya dokter ya, khususnya untuk peserta didik baru SMA Negeri 1 Horgelis dan khususnya untuk semua yang mengikuti seminar ini. Ya, baik, narasumber kita sudah hadir tengah kita. Di sesi pertama, narasumber akan menyampaikan materi tentang pola hidup sehat di era pandemi saat ini, kemudian dilanjutkan dengan diskusi terlebih dahulu, dan selanjutnya ada sesi tanya jawab bersama para peserta ya. Jadi dimohon para peserta seminar agar mengikuti menyimak materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita dengan baik. Nah, kemudian bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan dengan cara mengetik di kolom chat yang tersedia. Jadi tidak perlu menunggu lama lagi, mari kita sama-sama menyimak materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Dipersilakan kepada Bapak Dr. Iwan untuk menyampaikan materinya sekitar 10 menit. Iya. Dan dilanjutkan dengan diskusi. Iya. Mangga, silakan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang saya kesempatannya. Saya sebenarnya menyampaikan kita sudah siapkan materi. Barangkali PowerPoint-nya dimunculkan. Kalian saya sebenarnya sudah siapin sama dokter Karimnya buat peragaan tentang beberapa kegiatan cuci tangan. Itu bisa deh. Itu bisa deh nanti ditampilin ya. Bisa ya. Nah, yang pertama intinya sih di ini kita cuci tangan, kemudian pakai masker dan kemudian jaga jarak. Jadi beberapa hal itu ini materinya udah muncul di sana deh. Udah muncul deh. Belum muncul materinya. Enggak muncul ya. Sayangnya materi yang muncul cuci tangan. Kita sebenarnya memperagakan ya cuci tangan itu supaya nanti teman-teman bisa ada semua bisa cuci tangan dengan bagus. Bisa dimunculin deh. Bisa live dilihat. Coba bisa diperagakan. Oke. Karena kesulitan mungkin ya hanya menampilkannya. Iya, langsung aja, Bu. Berarti nggak usah ngomong ya? Iya. Udah mulai? Mungkin ganggu ya, kasih gambaran sedikit tentang cuci tangan. Tadinya saya harapkan poinnya bisa muncul, kemudian kita juga bisa bisa lihat caranya tangannya. Karena kalau cuma lihat di gambar, adik-adik akan kesulitan. Cuma sekedar gambarannya ada 6 langkah. Dia bisa lihat. Kalau kita tangan, kita kasih sabun ke tangan, kita ulas-ulaskan sebelum tersebut. Kemudian yang pertama adalah kita penggunaan kita mungkin bisa sampai 4 gerakan. Mudah-mudahan bisa terlihat. Kemudian sebaliknya juga ya sama itu ya. Kemudian bisa diingat yang kedua bagian dalamnya juga sama ya gerakan. Setelah selesai itu kemudian kita gerakan ini ya. Kemudian berikutnya adalah gantian ya, kanannya kemudian yang kirinya deh ya. Kemudian setelah itu baru di tengahnya gantian ini memang dirancang jadi kaos supaya permukaan di tangan ini bisa bersih deh ya. Kemudian yang kedua sistem kita nggak menyentuh wajah nggak menyentuh wajah dari bagian mata, hidung, mulut itu supaya kita benar-benar nggak terinfeksi. Jadi ketika kita akan mau menyentuh bagian wajah itu kita harus pastikan tangan kita dalam keadaan bersih ya. Kemudian juga kita tentang batuk ya. Tadi kita dengar juga di sini ada yang batuk ya, ada
ada yang batuk. Jadi kalau misalkan kita batuk, kalau bisa pakai masker ini ya tentu lebih amannya. Kedua yang kita tahu atau pakai tisu kita tutup. Kemudian setelah itu tisu yang sudah kena batuk itu kita buang ke tempat sampah ya, seperti itu ya. Atau kalau batuk mungkin jangan pakai tangan, jangan pakai tangan langsung, kita pakai. Jadi bagian dalam seperti itu deh. Mudah-mudahan budaya ini bisa ada terapkan di sekolah ini ya. Jadi lumayan ya. Kemudian juga ada biasakan hidup sehat ya. Intinya di zaman pandemi ini yang menyebabnya adalah virus. Intinya adik-adik itu adalah selalu jaga stamina. Gimana jaga stamina? Makanannya yang sehat, bergizi ya. Yang kemudian yang kedua juga istirahat cukup dan untuk olahraga ya, ada ya itu ya, supaya badan kita tetap sehat ya. Kalau bisa di sekolah ini ya, daerah-daerah yang mungkin sering disentuh harus juga disinfeksi dia, pakai bahan-bahan yang mungkin kalau enggak sabun atau pakai ini ya, pakai yang berbahan alkohol ya, gagang pintu dan sebagainya itu. Tapi intinya sebelum menyentuh wajah harus dalam keadaan bersih tangannya. Kemudian teman-teman yang dalam keadaan tidak sehat, saran saya ya segera periksa ke fasilitas kesehatan ya, seperti ngerasa demam, batuk, pilek ya di zaman pandemi COVID ini. Sekarang ini memang teman-teman ini ya, biasakan wajib pakai masker ya. Pakai masker. Jadi kadang-kadang kita melihat orang itu tidak pakai masker, dia berpikir enggak lah, saya yakin saya sehat, saya kuat, saya enggak ketularan, bukan. Jadi berpikirnya bukan begitu. Bisa-bisa bukan kita yang enggak takut ketularan, bisa-bisa kita jadi penyebab penularan itu. Jadi kita harus sayang ke teman-teman sekitar kita. Kalau kita nggak pakai masker, bisa-bisa kita bisa jadi sumber infeksi gitu ya. Jadi untuk saling menjaga, biasakan pakai masker. Mungkin pengalaman yang sering kita lihat, kalau pakai masker sering tuh, itu ada itu saya lihat di gambar sini ada yang pakai masker, diturunkan ininya ya, sampai ke bawah ya. Saya lihat ya, saya contoh ya, diturunkan gini. Mungkin habis makan ini, jangan, karena nanti permukaan dalamnya itu jadinya kotor ya. Jadi ini kan di dagu ini kan kotor ya, dagu kotor. Kalau kita turunkan kemudian kita makan, jadinya permukaan dalamnya kotor. Ya, ulang. Saya ulang. Ini biasanya masker kadang-kadang kita makan kita turunin, jangan turunin karena kandangnya leher. Jangan kalau udah seperti ini nanti sudah nggak layak dipakai lagi maskernya. Jadi kalau mau kita lepas aja, dilepas, maskernya dilepas. Kalau udah dilepas, bagian dalamnya pastikan dalam keadaan bersih. Kita lepas. Kita lepas dengan bersih, pastikan dalam keadaan bersih. Kalau misalkan saya biasa bekerja, saya gantung di tempat saya siapkan. Nanti kalau kita pakai, tinggal pakai ya. Jangan dibiasakan turun ke bawah sini dia, jangan dibiasakan turun ke bawah leher jadinya kotor. Kemudian langsung. Jadi bukan kita pelit di zaman pandemi ini, adik-adik ya jangan sering makan. Sekarang kita enak ya. Kemudian kita sharing gitu kan ya. Ini enak. Sekarang jangan, bukannya pelit, tapi itu bisa jadi sumber nanti infeksi buat teman-teman sekalian gitu. Nah, kemudian juga kegiatan di sekolah yang biasa kumpul-kumpul ya ditunda dulu sekarang ya, sampai memang benar-benar kita bebas dari pandemi ini. Bagus juga tadi di sekolah saya datang, ukur suhunya disiapkan tempat cuci tangan, itu sudah sangat bagus. Tinggal kebiasaan-kebiasaannya saja yang tinggal dilakukan ya. Tadi sudah pakai masker di sini. Jadi adik-adik sekalian, silakan nanti itu yang paling penting diterapkan, cuci tangan deh, kemudian pakai masker, jaga jarak.
Kemudian kita sehat itu kan bukan cuma sehat buat ininya fisik, juga ini juga di zaman pandemi kan sekolah pada di rumah, jadi adik-adik lebih bijak menggunakan gadgetnya ya, lebih bijak. Kalau nanti waktunya habis hanya buat hal-hal yang mungkin minim manfaatnya, jadi adik juga nanti ketinggalan dengan teman-teman yang di kota-kota itu, yang kalau di kota-kota ini belajar mengajar berjalan deh, tapi memang lewat internet. Kalau adik-adik nanti nggak aktif mencari ilmu sendiri, bakal habis karena pandemi ini di rumah, maka akan ketinggalan dengan teman-teman kita yang di luar sana. Kemudian adik-adik memberikan manfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter untuk penjelasannya. Insya Allah bermanfaat ya Pak Dokter ya. Untuk kami sudah diingatkan juga bahwa sebenarnya cara pakai masker kita itu masih banyak yang kurang tepat gitu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter, setelah dipakai jangan diturunkan karena itu kan mengundang kuman juga datang. Kalau misalnya kita pakai kembali justru nanti kumannya itu bisa masuk ke hidung atau mulut kita ya. Kemudian juga tadi diingatkan oleh Pak Dokter bahwa kita tunda dulu kegiatan yang mengundang banyak orang atau menghindari dulu ya kegiatan berkumpul ya, seperti itu. Jadi semoga sih itu jadi pengingat kita ya bahwa memang pandemi ini belum benar-benar berakhir. Jadi kita saling menjaga diri itu untuk kebaikan bersama. Ya, Pak Dokter sebelumnya nih, sebelum kita buka sesi tanya jawab, ada yang ingin saya tanyakan dulu. Sebenarnya untuk vaksin COVID-19 ini sudah ada belum ya Pak Dokter ya? Oh ya, sampai saat ini belum ada. Jadi kalau vaksinnya sudah ada, tentu insya Allah akan dalam waktu yang sebentar masalah ini teratasi ya. Jadi selama belum ada, berarti kita harus menghindari supaya nggak terinfeksi oleh virus tersebut. Virus ini ya Dok ya. Ya, jadi dipersilahkan ya, silahkan bagi para peserta yang ingin menyampaikan pertanyaannya, boleh mulai diketik pertanyaannya di kolom chat yang tersedia dengan menyebutkan nama gugus dan asal SMP-nya. Nanti dari tim kreatif akan memilih 2 pertanyaan yang akan disampaikan kepada Dr. Iwan atau narasumber kita pada hari ini. Ya, dan 1 orang itu bisa bertanya secara live, secara langsung kepada Dr. Iwan dengan menyalakan mic-nya. Ya, jadi sesi pertanyaannya itu, sesi tanya jawabnya itu ada 2 kali kesempatan, 2 termin ya. Jadi 1 termin itu untuk 2 pertanyaan lewat kolom chat yang tersedia dan 1 orang yang bisa bertanya secara live kepada Dr. Iwan. Ya, dipersilahkan. Barangkali ada peserta yang ingin menanyakan langsung, boleh 1 orang di termin pertama ini. Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Pak Dokter? Silakan. Ya, sambil menunggu pertanyaannya Pak Dokter ya, saya ingin mengajukan pertanyaan lagi nih Pak Dokter ya. Sebenarnya ada bedanya tidak ya Dok ya? Akhir-akhir kan sering terdengar jadinya ada rapid test, ada swab test. Nah, itu sebenarnya bedanya bagaimana ya Dokter ya? Boleh tolong dijelaskan Pak Dokter, bedanya rapid test dan swab test itu apa? Jadi kalau swab test itu yang dicari itu adalah ada atau nggak adanya virus di dalam tubuh kita, misalnya. Jadi swab itu yang dicari ada atau enggak. Kalau orang itu dites swab kemudian hasilnya positif, dia ada virusnya. Tapi begitu pula sebaliknya, kalau dites swab itu
kemudian hasilnya negatif, berarti tidak ada virus corona di dalam tubuhnya. Sedangkan rapid test itu yang dicek itu adalah antibodinya. Jadi kalau di tubuh ini misalkan ada antibodi yang muncul karena infeksi virus corona, harapannya maka ketika dia antibodinya muncul, maka dia akan reaktif ya, gitu ya, reaktif. Atau kalau misalkan tidak ada antibodinya di dalam tubuhnya, maka di tubuhnya itu hasilnya akan reaktif. Jadi cuma kadang-kadang ya kadang-kadang hasil tes rapid itu ya kadang-kadang muncul reaktif. Reaktif untuk memastikannya, kalau baru reaktif dengan rapid test belum bisa disampaikan bahwa dia ada virusnya. Jadi dipastikannya gimana? Dipastikannya dengan swab ya. Kadang-kadang mungkin kesenggol sama apa gitu kan ya, di badannya muncul antibodi ya, antibodi itu memunculkan gambaran positif atau reaktif di atau reaktif, jangan kaget dulu ya, belum tentu itu nanti ada virus coronanya. Ada virusnya positif, berarti itu ada virusnya. Nah, begitu pula sebaliknya. Pada kesempatan ini kesempatan untuk menyampaikan untuk adik-adik, mungkin kadang-kadang heboh tuh di masyarakat kita, ada yang katanya virus coronanya udah positif gitu kan ya, heboh masyarakat. Kadang-kadang kasihan juga pasien-pasien yang sudah sembuh, sudah negatif, sudah dianggap sembuh sama rumah sakit. Kalau sudah dianggap sembuh sama rumah sakit itu artinya itu mereka itu sudah dites swab 2 kali negatif, 2 kali ya. Jadi di dalam tubuhnya sudah dipastikan tidak ada virus ya. Jadi mungkin buat masyarakat, misalkan kedatangan saudara kita yang sudah berobat dan dinyatakan negatif ya atau sembuh, tidak usah takut lagi karena dia sudah dipastikan tidak ada virusnya. Justru sebetulnya orang-orang yang dianggap sembuh itu mungkin khawatir kalau ketemu kita yang belum pernah dites kan, bisa-bisa kita ini kalau dites pakai swab bisa-bisa ada virusnya gitu kan ya, bisa-bisa. Jadi jangan terbalik, orang yang sembuh dinyatakan sembuh dari rumah sakit kita ketakutan, padahal itu udah clear tuh kalau sembuh. Kenapa? Karena mereka sudah dites, itu sudah dites 2 kali lagi, 2 kali berturut-turut. Mungkin kesempatan ini bisa disampaikan kepada teman-teman, saudara-saudara, kemudian orang tua kita, itu ada yang baru selesai dari, jangan takut lah, kita udah dibilang sembuh sama rumah sakit, itu sudah dites, sudah tes 2 kali berturut-turut. Nah, kita mungkin yang pernah dites bisa-bisa ada virusnya gitu kan ya. Jadi jangan takut pada pasien-pasien atau orang yang sudah sembuh dinyatakan sembuh kalau rumah sakit. Demikian Ibu. Ya, terima kasih Pak Dokter untuk penjelasannya. Nah, kemudian sudah ada nih Pak Dokter ya beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang pertama itu dari Isna Hairunisa Zain, gugus 5. Nah, nama gugusnya itu gugus Zika ya Pak Dokter ya. Jadi nama gugusnya pada tahun ini itu berasal dari nama-nama virus. Ini sebagai edukasi juga. Jadi selain COVID-19 ini ada banyak virus yang mesti kita ketahui, dan itu jadi pembelajaran juga buat kita supaya kita tetap menjaga kesehatan. Ya, jadi ada pertanyaan dari Isna Hairunisa Zain dari gugus 5, itu katanya ya Pak Dokter ya, mau tanya sebenarnya bisakah hewan peliharaan itu menyebarkan virus COVID-19 ini Pak Dokter? Nah, itu pertanyaan pertamanya ya Pak Dokter ya. Kemudian ini pertanyaan keduanya, menarik nih Pak Dokter ya. Katanya bagaimana cara mengingatkan ya orang tua yang mungkin agak susah ya untuk diingatkan bahwa jangan dulu pergi ke tempat yang ramai gitu, jangan dulu melakukan kegiatan yang berkerumun atau yang mengundang banyak orang. Nah, itu cara mengingatkan yang seperti itu bagaimana caranya? Itu 2 pertanyaan. Pertanyaan yang ketiga, nah ini yang pertanyaan ketiga itu dari Cika.
Cantika, dari Cantika Putri Javan, gugus 2, gugus influenza, katanya jika orang yang terkena COVID-19 ini sudah dinyatakan sembuh, apakah ada kemungkinan orang tersebut bisa kembali terkena virus ini lagi, dok? Nah, itu pertanyaannya, dokter ya. Jadi pertanyaan pertama itu, bisakah hewan peliharaan menyebarkan virus COVID-19? Pertanyaan kedua, bagaimana cara mengingatkan orang supaya menghindari berkerumun terlebih dahulu ya saat ini? Dan yang ketiga, apakah pasien yang sudah dinyatakan sembuh, orang yang sudah dinyatakan sembuh, bisa kembali terpapar oleh virus ini, dok? Silahkan, mohon penjelasannya, dok. Terima kasih pertanyaannya. Kalau lupa diingatkan, yang pertama itu kan sebenarnya awal dari wacana penyebaran virus kan dari itu ya, katanya dari kelelawar ya, tapi sampai sekarang masih belum dipastikan ya. Yang kedua, bagaimana cara mengingatkan orang tua yang mungkin nggak mudah ya dikomunikasikan ya, ayah, ibu ya, itu harus sayang gitu kan ya. Virus ini banyak catatan kematian itu adalah orang-orang yang sudah sepuh. Jadi kalau ayah sama ibu harus sayang ke diri sendiri gitu kan ya, karena kalau orang banyak yang memang tidak menyebabkan kematian, biasanya meninggal itu orang-orang yang sudah sepuh dan penyakit bawaan. Jadi kalau misalkan sayang ke diri sendiri ya, ibu harus lebih hati-hati, pakai masker, jaga jarak, sama pastikan tangannya dalam keadaan bersih sebelum menyentuh daerah-daerah wajah. Yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, bisa nggak orang yang sudah dinyatakan sembuh tadi ya kemudian bisa terkena lagi? Ya jawabannya bisa. Ya bisa, contoh orang dinyatakan sembuh udah dicek nggak ada virus ya kan? Sekarang dicek tidak ada virusnya, kemudian aktivitas kemudian bisa kena lagi kan ya. Tadinya dicek PSBB itu negatif, kan aktivitas, kemudian dia bisa kemasukan virus lagi. Cuma ya karena tubuh kita ini luar biasa, sama Allah itu diberi kemampuan untuk antibodinya mengingat jenis virus yang sudah pernah masuk. Orang-orang yang sudah dinyatakan sembuh dia punya antibodi untuk jenis virus yang pernah masuk ke dalam tubuhnya. Sehingga efeknya kalau orang-orang yang sembuh itu, efeknya kalau dia terkena lagi, tentu efeknya nggak sehebat orang-orang yang belum pernah dengar, karena dia di dalam tubuhnya sudah terbentuk antibodi yang sudah ready. Nah, jadi virus itu sama seperti tadi kan, lalu virus yang lain. Anggap saja kita misalkan gigit virus itu, misalkan kita gampang gambarkan, anggap aja di semut. Apakah orang yang sudah pernah kegigit semut kemudian nanti bisa kegigit semut lagi? Bisa, gitu kan? Kegigit semut kemudian sembuh, kemudian setelah sembuh dia nanti karena dekat-dekat sarang semut kegigit lagi bisa. Cuma tadi karena kita itu sudah punya virus yang modifikasi jenis yang sudah masuk, ya kalau masuk dari jenis virus yang sama, maka tubuh kita sudah lebih siap. Ya, seperti itu ya. Terima kasih banget penjelasannya. Kemudian untuk sesi yang kedua, termin yang kedua ya, dibuka pertanyaan kembali. Silahkan. Sudah ada yang masuk? Oke. Yang pertanyaan pertama di termin yang kedua ya. Ya, ini pertanyaan kemarin juga ya Pak Dokter ya, dari Aditya Gugus 4. Nah, gugus sih sebenarnya nama virus yang kami dan viral ya, sebenarnya virus corona, dari virus corona. Katanya bertanya, berapa lama virus ini bertahan di atas permukaan benda? Pertanyaan pertamanya yaitu, berapa lama virus ini bertahan di atas permukaan benda? Nah, kemudian ada pertanyaan dari gugus 8, dari gugus rabies. Nah, bertanya bagaimana meningkatkan imun tubuh kita supaya tetap stabil di masa pandemi. Apakah ada ini dari adaptasi kebiasaan baru ini, dokter? Ya. Pertanyaan kedua,
Yang ketiga itu dari salah satu pendamping gue sih juga ingin menjadi pertanyaan kata dok, ya katanya vaksin COVID-19 itu belum hanya retrik. Nah itu kenapa orang tadi itu bisa tuh walaupun vaksin dari virusnya belum ditemukan. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan pertama itu sebenarnya sudah dijawab di PowerPoint-nya nanti. Mungkin ada yang belum ada tampilannya. Mungkin sebagai gambaran saya bacakan saja deh ya. Kalau misalkan virus tersebut di aluminium ya, itu bisa sampai 2-8 jam. Yang kedua, kalau misalkan pada logam gitu kan, tempat makan itu ya, logam yang karbu itu bisa sampai 5 hari. Kemudian di kayu ya, kemudian kayu bisa 4 hari, bisa 4 hari ya. Kemudian di gelas itu bisa 4 hari, di plastik itu bisa 5 hari, di baja itu bisa 2 hari, di pakai 2 hari, kemudian juga di karet itu bisa 8 jam. Tapi ada nggak usah terlalu rumit mengingat hari-harinya, pentingan diberikan saja. Kan bersihkannya sederhana itu. Kalau kita punya aman, ya tadi bahan dasar alkohol, bertembur gelap, atau tadi pakai air, ada mengandung sabunnya, kita lap, ya bersihkan, sudah cukup sudah kita di tangan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa itu? Maaf ya, pertanyaan keduanya. Pertanyaan keduanya tadi. Pertanyaan ketiga lah ya, keduanya nanti disampaikan lagi. Yang ketiga, kalau belum ada obatnya, belum ada vaksinnya, kemudian bagaimana orang itu sembuh? Ya, virus itu kan ada umurnya, tergantung dari sebenarnya dari daya tahan tubuh kita. Jadi sampai saat ini namanya penyakit kena virus itu belum ada obat yang bisa punya obat tersebut untuk membunuh virus tersebut, belum ada. Kan penyakit-penyakit yang disebabkan virus tadi udah punya tahu ya, misalkan apa varicella, HIV, influenza, ya kemudian seperti itu kan nggak ada. Kalau ada yang lihat, bukannya ada obat Bodrek, bukan. Bodrek itu bukan membunuh virus influenzanya. Nah, tapi memang virusnya ada di tubuh kita. Kasih obat itu misalkan obat yang kita minum sehari-hari di warung ataupun di tempat kesehatan, dengan badan kita minum obat tersebut berarti kita nyaman, kita bisa istirahat, imun kita tumbuh, kemudian lalu berakhirlah masa hidup virus tersebut. Nah, jadi seperti itu prosesnya. Jadi sekarang di zaman pandemi itu gimana caranya ketika virus itu ada di tubuh kita harus usahakan stamina kita bagus. Nah, jadi ingat nih tadi pertanyaan kedua, bagaimana stamina kita ini bagus? Ya, jadi ingat pertanyaan kedua, stamina kita bagus itu ada yang bisa jaga dengan makanan yang bergizi, ya, makanan yang seimbang. Makanan yang seimbang berarti ada proteinnya, ada vitaminnya, ada karbohidratnya, ya yang cukup semuanya. Setelah makanannya bagus, kemudian juga istirahat cukup juga, gitu kan ya, istirahat cukup. Itu penting, makanya bagus tapi istirahatnya kurang, nah berbahaya juga. Yang ketiga, olahraga ya. Nah sekarang itu supaya stamina yang bagus, didengungkan olahraga, kemudian kita berjemur di waktu-waktu yang bagus, misalkan pagi sampai jam 10 pagi lah, bukan sore antara jam berapa ya, setengah 4 sampai jam 5-an olahraga. Yang terakhir adalah manajemen stres, artinya kita jangan terlalu cemas juga. Kalau kita terlalu cemas, maka stamina kita akan drop. Kalau stamina kita drop, maka virus itu akan berkembang biak dengan cepat di dalam tubuh kita. Kalau virusnya berkembang biak, maka itu akan membahayakan tubuh kita. Nah, jadi begitu Ibu yang bisa disampaikan. Nah, ya pertanyaan terakhir katanya dok, bagaimana caranya orang yang tadinya terinfeksi itu bisa sembuh? Nah, perawatannya itu sebenarnya seperti apa sih dok? Ini pertanyaan dari pendamping gugusnya dari Rihadatul Aisyah.
Oh iya, tadi sebenarnya udah dijawab ya. Bagaimana orang terinfeksi kemudian bisa sembuh ya? Nah tadi, gimana kita tenaga kesehatan itu mengusahakan supaya stamina tubuhnya bagus ya. Kalau dia datang misalkannya contoh orang kena virus, kemudian misalnya keluhannya panas ya. Nah, keluhannya panas, maka panasnya diturunkan gitu. Misalkan datang kena virus, kemudian dia tuh dehidrasi kurang cairan, maka dikasih cairan di dan sebagainya. Misalkan dia misalkan kena virus, kemudian gizinya nggak bagus, kasih gizi, dikasih vitamin, dia bisa suruh istirahat, seperti itu jadi proses ini menjadi proses lawannya. Lalu kok nggak dikasih obat apa-apa, obat itu untuk mendukung penyakitnya yang lain saja, sementara virusnya dibunuh dengan cara apa? Dengan cara stamina tubuh kita yang bagus. Jadi kalau ada orang ke rumah sakit, misalkan sakitnya apa? Sakitnya misalkan gula darahnya tinggi ya, kemudian pasti cek virus corona yang ada ya. Jadi obat yang ini, obat buat turunin gula darahnya dikasih, tapi sambil kasih obat-obatan buat stamina yang bagus. Jadi nggak ada obat misalkan obat tertentu, obat buat membunuh virus corona ini gitu kan ya. Kalau obat-obatan yang ini, lalu ngapain ke rumah sakit kalau misalkan belum ada obatnya? Perlu, karena apa? Karena kadang-kadang kita tidak bisa mendukung tubuh kita dengan obat-obatan yang ada di rumah gitu ya. Nah di rumah sakit semua ada. Misalkan butuh cairan bisa dikasih, misalkan butuh penurun panas kita kasih penurun panas. Ada penyakit penyertanya, kita obatin penyakit penyertanya. Seperti itu jadi proses sembuhnya ada seperti itu. Ya, terima kasih dokter penjelasannya. Jadi penting ya dok ya untuk menjaga stamina tubuh kita untuk tetap bagus ya dok ya. Sudah selesai 2 termin sesi tanya jawabnya. Jadi mari kita akhiri webinar kali ini ya. Secara keseluruhan kita sudah belajar banyak dari Dr. Iwan bahwa kita diingatkan bagaimana cara mencuci tangan dengan benar, cara memakai masker dengan benar, dan tentunya diingatkan juga untuk tetap menjaga jarak ya. Kita bersiap diri untuk menghadapi adaptasi kebiasaan baru. Semoga kita sama-sama bisa melewati masa pandemi ini ya. Dipersilakan untuk Dr. Iwan untuk melakukan closing statement-nya dok, menyampaikan closing statement-nya untuk menutup kegiatan kita hari ini. Ya, jadi terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat, jaga kesehatan, jangan lupa juga tetap cari ilmu, jangan terlena pada saat pandemi ini. Jadi jangan jadikan alasan adik-adik belajar di rumah, tetap harus punya keinginan untuk bisa berprestasi. Demikian Ibu yang disampaikan Bapak, terima kasih banyak adik-adik, tetap semangat. Mudah-mudahan kita bisa memberikan kontribusi pada masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter untuk kesediaannya bisa hadir di webinar kali ini. Saya tutup kegiatan diskusinya dengan satu catatan penting bahwa hasil itu berbanding lurus dengan usaha. Jadi semoga apa yang kita upayakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini agar pandemi segera berakhir itu bisa berhasil untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga jarak, masker, dan sering-seringlah untuk mencuci tangan. Saya kembalikan lagi kepada host kita hari ini yaitu Bapak Andri Estiandi. Dipersilakan Pak. Kembali lagi setelah ini yaitu dari terkait dengan bagaimana
Iya, dokter online. Ya, terima dari baik, dipersilakan untuk dari dipersilakan dokter dipersilakan dan kata ya YouTube streaming karena akan menyaksikan atau menyimak informasi yang merupakan Wakasar kurikulum SMA Negeri 1 Wargelis akan membahas bagaimana proses pembelajaran selama pandemi. Kemudian ada informasi dari Ibu pendidik baru. Lab mulai dari Al-Quran dan